Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Jadi di sini saya akan membahas mengenai regresi non-parametrik lagi, yaitu seri reg non-par yang ketiga, yaitu polinomial lokal. Jadi kalau kernel kita udah, terus spline, nah sekarang polinom lokal. Dia itu sebenarnya berawal dari deret Taylor. Kalau kalian tahu, deret Taylor itu kan persamaannya gx atau fungsi g pada variabel x gitu ya. Itu tuh adalah bisa didekati dengan nilai g x0 ditambah dengan turunan pertama fungsi g pada titik x0 dikalikan dengan x min x0 ditambahkan dengan turunan kedua dari fungsi g dikalikan dengan x min x0 dikuadratkan terus dibagi dengan 2 faktorial. Nah, kalau kalian penambahkan lagi misalkan 3 sampai itu ya, turunan ketiga ya, berarti turunan ketiga dari fungsi g pada titik x0 dikalikan dengan x min x0 dipangkatkan 3 terus dibagi 3 faktorial. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 gitu. Terus kalau sampai pengen orde 4 gitu ya, ya udah berarti turunan keempat kayak gitu ya. Terus banyak lah. Itu misalkan sampai ke M gitu ya, berarti ya M itu kan nilai angka gitu ya, bilangan bulat itu kan. Nah, misalkan sampai ordenya itu M aja gitu, nggak sampai tak hingga gitu ya. Nah, itu berarti nilai turunan pertama dari G, fungsi G pada titik X0 dikalikan dengan X min X0 pangkatkan M dibagi dengan M faktorial kayak itu. Nah, namanya kita pendekatan ya, itu kan terbatas. Misalkan kita mau sampai turunan ke 10 aja nih, atau sampai ke 100 aja nih, itu kan berarti nggak sampai selesai gitu kan ya. Maksudnya ada batasnya gitu. Nah, karena bagian kiri itu GX itu nilai aslinya, dan kemudian didekati pada persamaan kanan, maka pasti ada errornya, karena pendekatan itu kan nggak tepat gitu ya, ada errornya dikit-dikit gitu. Nah, errornya itu dituliskan dalam, ya ini ya, 0 atau O ya ini ya, terus X min X0 dipangkatkan M plus 1, itu yang paling kanan itu persamaannya. Jadi berawal dari deret Taylor, kemudian terciptalah regresi polinomial lokal. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan GX, ditambahkan dengan error. Nah, GX-nya itu kalau diregresikan ya sama dengan beta kali X kan. Nah, di sini sama beta kali X, tapi X-nya itu dikurangi dulu sama X0. Nah, nilai X0 ini nanti yang kita cari gitu ya. Kira-kira berapa yang optimal gitu. Kemudian dipangkatkan dengan J. Kalau regresi kan nggak ada pangkatannya ya. Nah, J-nya itu ya nanti order kalian berapa. Kemudian betanya pun, dia itu memiliki persamaan lagi, yaitu turunan ke J pada fungsi G pada titik ke X0 dibagi dengan J faktorial. Jadi, cukup kompleks sebenarnya, cuma kalau dalam bentuk metrik nanti akan lebih mudah. Nah, ini dalam bentuk metrik kan regresi itu ya Y sama dengan X kali beta kan. Nah, X-nya itu biasanya ya 1, X2, sampai Xn. Nah, tapi di sini ada metriknya agak berbeda, metrik X-nya, yaitu 1, terus X1 min X0, kemudian X1 min X0 dikuadratkan, sampai X1 min X0 dipangkatkan M. Ya, orde kalian M itu ya. Terus ke bawahnya, barisnya itu jumlah data kalian sih. Xn min X0, Xn min X0 kuadrat kayak gitu. Nah, metrik Y, beta, dan error kayaknya biasa aja sih. Ya, X-nya ini paling yang agak berbeda dari regresi biasa. Kemudian, estimasi parameternya, dia harus meminimumkan fungsi L ini ya. L ini kalau secara penulisan yang awal, yaitu sama dengan sigma dari 1 sampai N, Y min sigma dari 0 sampai M, itu kan cukup ribet ya. Makanya kita gunakan metrik kayak gitu. Nah, jadi yang tebel ini L sama dengan Y min X kali beta, transpose, terus dikalikan dengan W, dikalikan dengan Y min X beta. Nah, jadi di sini ada W. W itu karena dia menggunakan WLS atau weighted least square. Jadi, W-nya itu apa? Kan kita udah tahu metrik X tadi. Y tadi udah, beta juga udah. Jadi, W-nya adalah diagonal dari K kernel ini ya. Jadi, W itu nilainya itu kosong semua, kecuali diagonalnya. Diagonalnya itu memiliki ini, apa nilai-nilai kernel dari X min X0 dibagi H. Hanya kayak kemarin ya, bandwidth. Kemudian X0 itu ya nanti nilai yang kita cari biar optimum fungsinya itu, biar hasilnya bagus maksudnya. Kemudian kernelnya kalian bisa pilih kan, segitiga, uniform, Epachenikov, atau Gauss kayak gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat di estimasi parameter beta, beta top itu sama dengan X transpose WX di inverse kan, dikali dengan X transpose WY. Nah, ini kayak regresi biasa kan, kecuali ada W-nya, nyelip di antara X transpose dan X transpose dan Y. Itu bedanya OLS, ordinary least square, dengan WLS. Jadi di antara metrik-metrik itu ada selipan-selipan
metrik W itu. Jadi untuk mencari Y topi ya tinggal ya beta kali X tadi ya, X kali beta ya. Jadi kalau betanya dijabarkan kan ini, jadi Y topi sama dengan G topi X sama dengan X transpose kayak itu ya, panjang lah. Nah kemudian kalian juga harus menghitung metric head karena ini digunakan untuk perhitungan GCV. Nah metric head itu apa? Metric head itu adalah ya ini X kali X transpose WX diinverskan kali X transpose W. Nah, ini kan sama sebenarnya dengan persamaan Y topi. Cuma Y topi itu ada paling belakangnya ada metrik Y, sedangkan di metrik head itu paling belakangnya nggak ada metrik Y-nya. Itu aja bedanya. Nah, kenapa kita menggunakan GCV? Ya karena kita mau memilih bandwidth yang optimum. Jadi bandwidth itu kan yang ini ya, per H ini ya, di kernel ini, H kecil. Nah, kalau hanya optimum nanti model kita akan baik. Tapi ketika hanya terlalu besar atau terlalu kecil, nanti akan terjadi overfitting atau underfitting gitu. Nah, jadi kita harus memilih tuh hanya yang tepat berapa, kemudian X0-nya juga yang tepat berapa. Nah, rumusnya GCV udah kita bahas juga kayak gini ya. Nanti dia menggunakan metric head di bagian penyebut kayak gitu. Oke, langsung kita ke R. Jadi ini saya menggunakan sintaks sendiri, bukan dari library, jadi cukup panjang juga. Akan saya percepat. Jadi X-nya itu datanya dari 41 sampai 60 kalau kalian run ini. Terus kalian ketik X kayak gitu ya. Nah, ini kan 41, 42, 43 sampai 60 karena dia itu kan udah didefinisikan ya dari 41 sampai 60 by 1. Jadi penambahannya itu 1. Nah, Y-nya ini. Oke, itu vektor nilai-nilai ini. Nah, band dan width itu ya bandwidth yang dicobakan. Saya mau mencobakan bandwidthnya dari 1 sampai 10. Ya, kalian juga bisa mencobakan misalkan 30 sampai 100 kayak gitu ya. Terserah kalian sih. Kemudian P itu orde polinomial yang kalian inginkan. Ya bisa polinomial orde 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Kemudian U dan V itu kayak lower dan upper bagi percobaan X0 gitu. Nanti kita lihat. Nah, jadi X-nya sendiri saya bentuk inverse-nya nanti, tapi menggunakan fungsi MPL. Kita udah bahas, kalau kalian lupa bisa lihat di video sebelumnya, MPL itu gimana cara bacanya, dan kenapa MPL itu digunakan, ya karena kadang inverse metric itu tidak bisa memunculkan hasil atau error, karena dalam R bisa terjadi namanya singular gitu ya. Nah, makanya kita menggunakan SVD atau Singular Value Decomposition kayak gitu. Jadi, untuk menghindari adanya metrik yang singular, maka kita membuat fungsi ini kayak gitu. Nanti kalian bisa melihat di seri yang kernel atau spline, saya agak lupa, pokoknya kalian bisa lihat di episode sebelumnya. Nah, kemudian kernel yang saya gunakan adalah kernel Gauss. Kalau kalian mau lihat penjelasan mengenai kernel Gauss, bisa lihat di regresi yang kernel ya, di seri regresi yang kernel. Kita run dulu MPL-nya dan juga kernelnya. Ini udah jalan semua. Nah, kita akan menghitung GCV yang optimum atau GCV yang terendah ya nilainya. Nah, ini inputannya tadi X-nya udah ada, Y-nya udah ada, band-nya udah ada, atau ini bandwidth terkecilnya, terus width-nya itu ya bandwidth terbesar yang dicobakan, udah ada, P-nya ordenya 1, kita udah definisikan, U-nya 1 juga ya, V-nya 1. Ya ini U dan V itu untuk perhitungan X0. Jadi, X0 itu nilainya akan dari minimal X, berarti kan minimal X berapa? Kita lihat ya. Nah, ini kan 41 minimal X-nya. Berarti kurangi U, U-nya itu 1, berarti 40. Nah, kemudian ini max X itu 60. Nah, makanya ditambah V, V-nya itu 1, 61. Berarti yang dicobakan X0-nya itu di antara ini ya. Ya, X0-nya itu bisa 41, 42, 43, atau 40 tadi. Sampai 60, sampai 61 nanti. Nah, kemudian kita menghitung panjang dari X ini. Kita masukkan ke N. Kemudian panjang dari X0, jumlah ini ya, Z itu panjang dari X0 atau alias knot, kayak knot jadinya, kayak titik itu ya, titik X0 itulah buat pengurangan dalam kernel itu yang dicobakan, jumlahnya berapa. Ya karena ini jumlahnya ini ada 20 ya, 20 data, berarti karena ditambahkan dengan U dan V, satu-satu, berarti ada 22. Kemudian ini bandwidth yang dicobakan itu saya masukkan ke key. Jadi bandwidth-nya itu
antara 1 dan 10 ya, berarti bandwidth-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kayak gitu di antara itu. Nah, kemudian saya membentuk matriks Z kali K. Jadi Z kali K itu kan jumlah bandwidth yang dicobakan dikalikan dengan jumlah X0 yang dicobakan. Nah, karena apa demikian? Karena kan bisa kombinasi ya. Misal bandwidth-nya 1, terus X0-nya 41, terus bandwidth-nya 1, X0-nya 42, kayak itu. Jadi kombinasi antara X0 dan bandwidth. Jadi panjang datanya itu Z kali K. Kolomnya ada 4 nanti. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, cukup panjang ya. Jadi intinya adalah di sini saya akan membentuk X-men A, gitu ya. Jadi kan kayak ya kernel tadi kan antara XJ dikurangi dengan X0-nya. Lah X0-nya itu saya masukkan ke dalam vektor A gitu. Jadi ya ini sebenarnya X-men X0 gitu ya. Ini tuh. Kemudian saya akan membentuk ini output GCV dan MSE nanti kalian lihat tabelnya ya. Nah kemudian saya apa lagi nih? Oh ini ya, jadi X-men X0 ini kan tadi ya X-men A. Nah setelah dihitung X-men X0, nah ini dipangkatkan I-1. I-1 itu kan derajat polinomial kita gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya, nah ini tuh ya ke itu ya PPT. Jadi kita sebenarnya menghitung yang ini. Ini kan X-men X0, X-men X0 kuadrat, X-men X0 pangkatkan M gitu. Jadi sebenarnya kita ngitung itu di sini. X-men X0 gitu ya, dipangkatkan ordernya ini kan looping gitu ya, for gitu. Nah, kemudian saya membentuk metrik W, metrik bobot ya. Nah, W-nya itu kan tadi isinya kan kernel dari apa namanya? X dikurangi X0 dibagi dengan bandwidth. Kalian ingat kan mesti kan? Jadi diagonal utamanya ini diisi ini gitu ya. Nah, kemudian kalau yang bukan diagonal utama ya nilainya 0. Nah, habis itu saya menghitung inverse metrik. Nah, pakai MPL tadi, fungsi yang udah kita buat. Nah, inverse apa? Jadi, X transpose X, ini transpose. X transpose X dikali W dengan, dikalikan lagi X transpose, dikalikan dengan matriks X gitu ya. Nah, kemudian betanya, nah ini sudah sampai mencari beta. Betanya berarti ya ini. Inverse itu kan ini ya. Inverse dari X transpose dikali W dikalikan dengan X, kayak gitu. Ini itu beta, kemudian M hat itu Y topi ya. Kemudian H hat itu metrik hat. 3 persamaan ini. Nah ini hanya bentuk dalam bentuk sintaks, dalam bentuk bahasa pemrograman dari ini. Mana sih? Ini. Jadi ini beta kan. Kemudian ini ada Y topi atau M hat tadi. Kemudian di sini juga ada H hat atau H topi. Nah, ini 3 persamaan ini kan kita bisa sebagai manusia bisa membaca kan. Nah, tapi kan kalau bahasa komputer kan nggak bisa. Makanya kita ubah persamaan tersebut dalam bahasa pemrograman kayak gini. Ini cuma penjabaran dari situ aja. Nah, habis udah tahu M hat-nya atau Y topi ya kalian kan bisa ngitung MSE. Nah, kemudian kalian juga bisa ngitung GCV, tapi kalian harus membentuk metrik identitas dulu. Ya, metrik identitas kan nilainya 0 semua kecuali diagonal utamanya akan bernilai 1. Nah, ini kita ngitung GCV gitu. Nah, habis itu kita bisa deh mencetak X0 yang kita cobakan, terus H-nya berapa aja yang kita cobakan, terus GCV-nya berapa untuk H dan X0 yang bersesuaian kayak gitu. Nah, kita coba ya, kita run. Nah, kemudian kita ini ya, masukkan atau panggil fungsinya, sintaksnya. Nah, jadi X yang optimal ini ya. Untuk order 2 ya. Jadi X yang optimal ini adalah X0-nya 40, hanya 10, sorry kok 1. Hanya 10 dengan GCV-nya sekian. Jadi ini kan paling rendah di antara yang lainnya. Kayak gitu. Jadi saya cuma tampilkan 10 yang paling rendah GCV-nya gitu. Karena saya ini ya, tuliskan 1 sampai 10 aja di sort ini. Nah, saya sortnya berdasarkan kolom ketiga, berdasar GCV. Jadi ini udah otomatis urut karena sudah saya tuliskan di sintaks.
Dan ini cuma menampilkan 10 karena saya pengen 10. Kalau ini 20 ya tinggal di aja. Kayak gitu. Nah, kemudian kita udah tahu kan X0 yang membuat model kita baik dan H yang membuat model kita baik kayak gitu. Nah, jadi kita tinggal panggil fungsi lokal polinomialnya. Nah, fungsi lokal polinomial ini sama seperti GCV, cuma yang kita tampilkan hasilnya bukan ini, tabel ini, tapi tabel betanya gitu. Nah, hampir mirip lah intinya dengan sintaks yang GCV. Nah, ini kan sama, ada pembentukan metrik W, kemudian ada pembentukan metrik X dulu, kemudian ini ada 3 persamaan tadi, beta, terus M hat dan H hat, sama persis lah, kecuali yang kita tampilkan adalah nilai betanya. Nah, yang di print adalah nilai beta. Kayak gitu. Karena kan untuk membangun GCV kan harus melewati proses ini dulu kan. Nah, bedanya lagi saya membuat plot di sini. Jadi, kalau di sini kita mengeluarkan nilai-nilai ini ya, ke atas lagi, X0, H, dan GCV. Kalau di sini saya keluarkan betanya berapa, estimasi regresinya, estimasi parameternya, dan juga plotnya gitu. Oke, kita coba run ya. Oke. Nah, kita tahu kan orde polinomial kita 1. Kemudian ini kita ke atas dulu deh. Titik X0 yang optimal itu 40, kemudian ininya ya, bandwidth yang optimumnya 10. Kayak gitu. Jadi tulisannya kayak gitu, kemudian di run. Nah, jadi ini ya. Hasil estimasi regresinya, gambarnya bentuknya kayak gini. Apa namanya, dari kiri ke kanan agak naik gitu ya. Ya karena titik-titiknya juga agak naik gitu. Nanti kalau kalian mengganti ordernya jadi 2, 3, atau 4, mungkin lebih mulus lagi kayak itu. Nah, kemudian kita bisa melihat juga ininya, estimasi Y-nya. Kemudian ini nilai betanya, estimasi parameternya gitu. Nah, jadi dengan membuat sintaks sendiri, kalian bisa mengatur apa aja sih yang kalian pengen tampilkan. Ini saya kan juga tampilkan nilai bandwidth-nya berapa, GCV-nya berapa, MSI-nya berapa, dan sebagainya. Kayak gitu sih. Apalagi ya? Udah ya, mungkin sudah sih. Cukup sekian daripada nanti kepanjangan juga. Kalau kalian pengen lihat-lihat, mungkin bisa saya tampilkan ya. Barangkali kalian juga mau menuliskan sintaksnya kan. Nah, ini saya pelankan dulu deh. Kayak gini bentuknya. Jadi, mungkin minggu depan saya sudah tidak menggunakan regresi non-parametrik lagi. Saya akan menggunakan, apa namanya, metode yang lain. Tapi saya juga akan menggunakan reg non-par lagi, tapi masih lama kayaknya. Seperti deret Fourier atau regresi wavelet kayak gitu. Nah, ini sintaks secara keseluruhan sih kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Tetap semangat, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share biar teman-teman yang lain juga bisa menemukan channel ini kalau mereka juga butuhkan. Ya, oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.